ilman nafi'an thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Pertama-tama, tak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga detik ini kembali kita merasakan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa banyak, yang luar biasa tercurah, yang luar biasa berlimpah, yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, baik nikmat itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk terus berusaha istiqomah berjalan di atas sunnah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesehatan, serta kesempatan dan juga kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga atas izin Allah, kembali Allah kumpulkan kita semua di dalam majelis ilmu via Zoom yang ditaja oleh Halaqah Tasin Dar Sa'adah, pimpinan Ustazah Surya Juwita Hafizallah Ta'ala, di mana di setiap pekannya di Rabu sore kita belajar dan mengambil faidah-faidah ilmu dan juga mendengarkan nasihat-nasihat serta motivasi-motivasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala, dan Alhamdulillah Ustadz kita telah berada di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya, salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita semua umatnya hingga akhir zaman. Taib ummahat wa ahwat ahibati fillah. Pertama-tama kami ingin mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazuna Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum alaikum ya Ustaz. Barakallahu fiqh. Dan selanjutnya kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazatuna Ummi Surya Juwita Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum alaikum ya Ustazati. Barakallahu fiqh ya Ustazah. Dan juga kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada para musyrifat, habibat, dan juga para tolibat di Halaqah Tasendar Sa'adah, dan juga ummahat wa ahwat yang telah hadir bersama, belajar bersama di Halaqah Tasendar Sa'adah ini di setiap pekannya. Assalamualaikum habibat, barakallahu fikunna jami'an. Senang rasanya kita dapat kembali berkumpul bersama, duduk bersama di majelis ilmu ini, dan semoga pertemuan kita ini senantiasa Allah ridhoi dan Allah berkahi, dan juga senantiasa apa-apa yang kita dapatkan dari faidah-faidah ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz kita nanti senantiasa bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Taib ummahat wa ahwat, seperti biasa pada sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan faidah ilmu pembahasan kita Al-Arba'un An-Nisaiyah, 40 hadis seputar wanita, di mana kita hari ini memasuki hadis yang ke-13 di majelis yang ke-14, dan insya Allah materi ataupun judul yang akan kita ambil faedah ilmunya pada sore hari ini berjudul wanita dan sholatnya. Tentunya kami terlebih dahulu mengingatkan diri kami sendiri untuk mengajak kepada umat untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam hadir di majelis ilmu ini, belajar di sini semata-mata ikhlas karena Allah dan berharap wajah Allah. Dan tentunya Anda yakin persiapan-persiapan alat tempur berupa buku dan pena untuk mencatat faedah-faedah ilmu telah Anda siapkan. Namun yang lebih penting lagi adalah marilah kita sama-sama memohon pertolongan Allah agar kita semua diberikan kemudahan untuk dapat memahami faedah-faedah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nanti, dan juga dimudahkan untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mendengarkan nasihat ilmu dari Ustadz kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kepada Ustazuna Abu Hatim Huzaifah Ali Akbar BA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi.
كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. Akhwati fi din, saudari-saudari muslimah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim dan seorang muslimah adalah rukun Islam yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk setiap muslim dan muslimah agar melaksanakan salat. Salat ini kalau kita ibaratkan seperti bangunan Islam seseorang, maka salat ini adalah tiang-tiangnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna salata amududdin." Bahwasanya salat itu adalah tiang-tiang agama. Ketika tiang ini roboh, ketika tiang ini mulai rapuh, maka keislaman seorang bisa hancur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan di majelis-majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan majelis ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan diberikan keistiqomahan kelak serta keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah, pembahasan kita pada petang hari ini adalah yang berkaitan dengan rukun Islam yang kedua, yang menjadi tonggak agama seorang muslim dan muslimah, ala wahya salah. Ia adalah perkara salat. Perkara yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum seorang itu dihisab. Yang pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir adalah tentang salatnya. Ketika salat seorang muslim, seorang hamba itu baik, maka akan baik apa yang datang setelahnya. Oleh karena hal tersebut, penting untuk setiap muslim memahami tentang bagaimana ia salat serta hukum-hukum yang berkaitan dengan salatnya. Dalam pembahasan kita dalam kitab Al-Arba'un An-Nisa'iyah, 40 hadis ya, yang berbicara seputar perempuan. Terdapat subbab dalam kitab ini tentang bagaimana seorang wanita serta salatnya dan apa saja hukum-hukum yang berkaitan dengan salatnya seorang perempuan. Sebelum kita memulai bacaan hadis ini, ada beberapa hal yang mesti difahami. Yang pertama, pembahasan kita pada petang hari ini akan sedikit lebih ilmiah dan diharapkan setiap saudara-saudara sekalian mempersiapkan catatannya agar jangan sampai ada yang terluput. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abdullah an Nabi sallallahu an Abdullah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam قال صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرها وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. 4 atau 3 hadis ini akan menjadi topik bahasan kita serta menjadi muqaddimah dari apa yang akan kita bahas pada petang hari ini. Hadis yang pertama
Rasulullah SAW bersabda, Salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujriha wa salatuha fi makhdaiha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatnya seorang perempuan di dalam rumahnya itu lebih baik dibandingkan salatnya di luar tempat, di luar rumah. Wa salatuha fi makhdaiha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salatnya di tempat yang ia khususkan untuk salat lebih baik dibandingkan ketika salat dia di umum rumahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khairu suhufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf untuk seorang laki-laki adalah di depan, dan yang terburuk untuk saf seorang laki-laki adalah di belakang. Wa khairu suhufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sedangkan saf terbaik untuk seorang perempuan adalah di akhirnya, dan yang terburuk adalah di awalnya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijali wat tasfiqu lin-nisa." Dalam perkara mengingatkan seorang imam ketika ia jatuh pada kesalahan, kaum laki-laki mengingatkan dengan cara bertasbih, sedangkan kaum perempuan dengan cara menepuk tangannya. Dalam bahasan kali ini kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan salatnya perempuan. Yang pertama adalah bagaimana pakaian yang diperbolehkan untuk seorang wanita di dalam salatnya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'atu 'auratun." Perempuan itu semuanya aurat. Dari hadis ini para ulama menjelaskan bahwasannya ada batasan-batasan aurat ketika seorang muslimah, seorang wanita muslimah di dalam salatnya. Hadis ini memberikan kepada seorang muslimah satu ilmu bahwa seluruh badan dari wanita muslimah itu merupakan aurat dan wajib untuk ditutupi. Dikarenakan hadis ini umum, maka kewajiban untuk menutup seluruh aurat itu berlaku di dalam salat dan juga di luar salat. Akan tetapi dikecualikan wajah dan juga dua telapak kaki untuk tidak ditutup di dalam salat, dan ini merupakan satu dari dua pendapat para ulama. Aisyah radhiyallahu taala anha bersabda, "La yaqbalu Allah salatu haidin illa bi khimar." Tidak akan terima salat seorang muslimah kecuali dengan khimar. Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah diperbolehkan seorang wanita muslimah salat dengan dir' dan khimar saja dan dia tidak memiliki izar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ad-dir'u sabighan yughatti dhuhur qadamaiha." Diperbolehkan ketika dir' itu sampai menutupi seluruh kakinya. Adapun wajah seorang wanita muslimah, jumhur ulama mengatakan diperbolehkan untuk terbuka. Sebagaimana Ibnu Abdul Bar meriwayatkan ijma' dalam hal ini, dan juga Syekhul Islam berpendapat demikian. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Al-Mughni mengatakan, la na'lamu fihi khilafan baina ahli al-'ilm. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kebolehan untuk membuka wajah di dalam salat untuk wanita muslimah. Adapun dua telapak tangan dan dua kaki, para ulama berselisih pendapat tentang hukum menutupnya di dalam salat. Pendapat ini terbagi menjadi tiga. Pendapat yang pertama, tidak diwajibkan untuk menutup kedua telapak tangan dan juga kaki di dalam salat.
Ini merupakan pendapat dari Imam Sufyan ats-Tsauri, Al-Muzani, dan juga satu riwayat dari Hanafiyah, dan juga ini merupakan pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, tidak diwajibkan untuk menutup telapak tangan, akan tetapi tetap wajib untuk menutup telapak kaki atau kakinya di dalam salat. Ini merupakan pendapat dari Al-Auza'i, Abu Thawr, dan juga mazhab Maliki serta Syafi'iyah, serta ini merupakan pendapat atau riwayat yang mu'tamad dalam mazhab Hanabilah. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah diwajibkan untuk menutup telapak tangan dan juga telapak kaki di dalam salat. Dan ini merupakan pendapat dari Abu Bakar, Al-Harith bin Hisham, dan juga beberapa riwayat dari Hanabilah. Ketika kita melihat seluruh dalil-dalil yang dipaparkan oleh ketika pendapat tersebut, maka yang kita tarjih adalah pendapat yang pertama, yakni tidak ada kewajiban untuk menutup telapak tangan dan juga telapak kaki di dalam salat. Dan ini diberikan syarat oleh sebagian para ulama ketika seorang wanita muslimah salat dan di hadapannya tidak ada non mahram. Akan tetapi para ulama yang mewajibkan untuk menutup seluruh badannya, baik telapak tangan dan juga telapak kaki, ini merupakan pendapat yang lebih hati-hati di kalangan para ulama, dan ini juga diperbolehkan untuk kita lakukan. Pembahasan yang kedua adalah apa saja pakaian yang afdol untuk dikenakan seorang wanita muslimah di dalam salatnya. Disunnahkan untuk seorang muslimah agar menutup seluruh badannya di dalam salat selain wajahnya. Dan di antara bentuk pengamalan seorang wanita muslimah terhadap syariat adalah ketika dia berusaha untuk memilih pakaian-pakaian yang paling layak untuk ia kenakan di dalam salatnya. Di antara pakaian-pakaian tersebut, yang pertama adalah dir', yang kedua adalah khimar, dan yang ketiga adalah jilbab. Ketiga pakaian ini adalah pakaian yang masyhur di kalangan wanita muslimah, dengan syarat seluruh pakaian-pakaian ini memenuhi syarat-syarat menutup aurat, terutama di dalam salat. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia berkata, "Idza shallatil mar'atu faltusalli fi thiyabiha kulliha, ad-dir'u wal khimaru wal milhafah." Ketika seorang muslimah itu salat, maka hendaknya dia salat dengan menggunakan seluruh pakaiannya. Ad-dir' bagian atas dan khimar yang menjulur serta al-milhafah, ya. Kalau kita bahasa sekarang itu seperti abaya yang menjulur ke bawah. Ini terkait dengan pakaian yang digunakan oleh seorang wanita muslim di dalam salatnya. Kita berikan kesimpulan. Di dalam hal ini, kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah seorang wanita muslimah, dia wajib untuk menutup seluruh badannya di dalam salat kecuali wajahnya, serta ketika dia berada di luar dan tidak berada di hadapan non mahram, maka dia diperbolehkan untuk menampakkan tangan, telapak tangan juga telapak kakinya,
Akan tetapi yang paling terbaik adalah tetap menutupnya. Kemudian pembahasan selanjutnya yang terkait dengan sholatnya seorang perempuan adalah tentang azan dan iqamah. Azan dan iqamah untuk seorang perempuan terdapat beberapa pembagian dalam masalah ini. Yang pertama adalah ketika seorang perempuan sholat sendirian. Pendapat yang pertama, dimakruhkan untuknya azan dan juga iqamah. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali. Pendapat yang kedua, makruh untuk azan saja, akan tetapi iqamah sunnah. Ini merupakan pendapat dari Imam Malik, mazhab Imam Malik dan juga Syafi'iyah. Orang-orang yang melarang secara mutlak azan dan iqamah untuk seorang wanita, baik dalam sendiri ataupun jamaah, berdalil dengan hadis dari Asma bintu Yazid radhiyallahu taala anha, bahwasanya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamah." Tidak ada azan dan juga tidak ada iqamah untuk perempuan. Dikarenakan hadis ini umum, maka mereka yang berpendapat tidak adanya azan dan iqamah ini memutlakkan makruh hukumnya untuk azan bagi seorang wanita baik ketika dia sholat sendirian ataupun di dalam berjamaah. Akan tetapi Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala ketika mengomentari hadis ini, ia mengatakan hadis ini dhaif. Dikarenakan ada beberapa cacat di dalam sanadnya. Beliau mengatakan warawinahu fil adhan wal iqamah an Anas bin Malik mauqufa. Yang didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah taala adalah ketika hadis ini dimarfu'kan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya yang sahih dari hadis ini adalah ia merupakan pendapat dan perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dan bukan marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pendapat yang kedua yang memperbolehkan azan dan iqamah, mereka berdalil dengan perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha kanat tu'adzin wa tuqim wa ta'ummun nisa. Bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha ia azan, iqamah dan juga mengimami para wanita. Dari kedua dalil yang kita paparkan, para ulama memberikan tarjih dalam pendapat ini. Kesimpulan dari kedua pendapat ini adalah ketika seorang wanita muslimah salat sendirian atau di dalamnya ada laki-laki, maka dimakruhkan untuknya mengumandangkan azan dan juga iqamah. Sedangkan ketika ia berada di tengah-tengah kaum perempuan, maka dia diperbolehkan untuk mengumandangkan iqamah saja dan tidak untuk azan. Dan ini merupakan jalan menggabungkan seluruh pendapat-pendapat para ulama. Ya. Ketika pendapat-pendapat para ulama beserta dalil-dalilnya ini bisa diusahakan untuk digabungkan, maka kita gabungkan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana hukum seorang wanita muslimah menjadi imam di dalam salat. Para ulama seluruhnya satu pendapat dan satu suara bahwa tidak diperbolehkan untuk seorang wanita muslimah menjadi imam
Padahal di tengah-tengah mereka ada laki-laki baik di dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Dan mereka lebih menekankan di dalam salat fardu. Adapun dalam salat sunnah, terdapat riwayat dari mazhab Hanbali, ya, dan ini merupakan satu-satunya riwayat dalam mazhab ini, terkait dengan kebolehan seorang wanita menjadi imam dan di belakang mereka ada laki-laki khusus untuk salat sunnah saja. Dan bahkan mereka lebih mengkhususkan di dalam salat sunnah tarawih saja. Sedangkan pendapat Imam Al-Muzani, Abu Thawr, dan Ibnu Jarir At-Tabari, mereka memutlakkan boleh untuk menjadi imam baik di dalam salat sunnah ataupun salat fardu. Dan tarjih dari seluruh pendapat ini dan paling dikuatkan adalah tidak diperbolehkannya wanita menjadi imam untuk laki-laki dikarenakan hadis umum terkait tidak bolehnya seorang perempuan menjadi wali atau pemimpin bagi laki-laki. Dan juga dikarenakan posisi imam berada di depan sementara wanita seharusnya berada di belakang laki-laki. Dan ini pendapat yang paling kuat adalah tidak diperbolehkannya seorang wanita untuk menjadi imam bagi laki-laki. Dan tidak ada pengkhususan bahwa ini khusus untuk laki dewasa saja. Bahkan anak-anak yang belum baligh pun para ulama menjelaskan tidak diperbolehkan menjadi imam untuk anak-anak tersebut, kecuali mungkin dalam proses belajar mengajar, ya. Oleh karena hal tersebut, antunna yang di rumahnya ada anak-anak laki-laki, ya, terutama dalam salat-salat sunnah, mengusahakan ya anak-anak tersebut yang menjadi imam untuk antunna, ini sekaligus untuk menjadi pendidikan bagi mereka. Sedangkan menjadi imam wanita untuk wanita, maka tentu saja ini diperbolehkan. Pendapat pertama dalam hal ini adalah memutlakkan kebolehan seorang wanita menjadi imam, ya, bagi wanita yang lainnya. Ini merupakan mazhab Hanbali, Syafi'i, dan yang lainnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Malikiyah, mereka mengatakan tidak disunnahkan bagi mereka, yakni bagi para wanita, untuk melakukan salat secara berjamaah tersebut dengan ada imamnya seorang perempuan. Sedangkan pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ini adalah pendapat yang pertama, yaitu diperbolehkannya seorang wanita muslimah menjadi imam ketika berada di antara jemaah wanita. Adapun posisi mereka adalah di tengah-tengah jemaah tersebut dan bukan di depan mereka. Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Anas mengatakan, "Shallaitu ana wa yatimin fi baitina khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi wa ummu Sulaim wa khalfana." Aku pernah salat dan di sampingku ada seorang yatim dan ummi dan juga ummu Sulaim berada di belakang kami satu saf. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala menyatakan di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya perempuan itu berada di belakang laki-laki. Wa annaha idza lam yakun ma'aha imra'atan ukhra taqifu wahdaha mutaakhirah. Ketika tidak ada wanita yang lainnya, ketika dia sendirian, maka dia berdiri sendiri di belakang.
Dari keumuman hadis ini serta hadis-hadis yang menjelaskan tentang posisi perempuan di dalam sholat, maka para ulama menjelaskan bahwa posisi imam wanita ketika berada di tengah-tengah jamaah adalah mereka berada di uh, pertengahan mereka dan bukan di depan. Kemudian bagaimana posisi seorang wanita muslimah ketika dia sholat bersama dengan mahramnya, yang laki-laki? Pendapat pertama, yaitu pendapat dari imam dari mazhab Malikiyah, Syafi'i dan juga Hanabilah, mereka mengatakan tidak mengapa untuk seorang wanita muslimah berdiri di samping laki-laki di dalam salat. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tentang batalnya salat perempuan yang salat di samping laki-laki. Mereka berdalil dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW pernah satu malam salat wa ana ila janbih dan Aisyah berada di sampingnya dan Rasulullah SAW terus untuk melanjutkan salatnya. Artinya Rasulullah SAW tidak menyatakan atau tidak membatalkan salatnya padahal Aisyah radhiyallahu taala anha berada di sampingnya. Maka dalil ini digunakan oleh pendapat yang pertama tentang diperbolehkannya seorang wanita muslimah berada di samping seorang yang sedang salat atau salat di samping seorang laki-laki, terutama yang mahram. Sedangkan pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasanya salatnya batal, maka tidak ada dalil yang jelas dalam masalah ini. Mereka berpendapat demikian hanya berpendapat dengan larangan seorang wanita, seorang laki-laki berdiri di samping perempuan saja. Mereka tidak mengkhususkan pendapat, tidak mengkhususkan dalil di dalam salat. Allahu alam, maka yang paling terkuat adalah diperbolehkannya seorang wanita muslimah salat di samping laki-laki, terutama dalam keadaan yang mendesak. Seperti memang masjidnya penuh sekali, ya, seperti misalnya Masjidil Haram. Akan tapi kalau memang sudah ada tempatnya dan tempat tersebut lapang, maka tidak diperbolehkan seorang wanita muslimah untuk sholat di samping laki-laki. Adapun pendapat mazhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwa posisi laki-laki dan perempuan di dalam sholat adalah berada di sampingnya mundur sedikit, maka pendapat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Sehingga posisi yang paling terbaik untuk seorang wanita muslimah ketika dia menjadi makmum adalah berada di belakang laki-laki, dan ketika dia menjadi imam adalah berada di tengah-tengahnya para perempuan. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah apa hukumnya seorang wanita keluar menuju masjid. Kita semua tahu dalam hadis yang di awal tadi kita baca bahwa tempat terbaik untuk seorang wanita muslimah sholat adalah di rumahnya. Dan yang paling terbaik dalam rumahnya adalah di dalam kamarnya yang ia khususkan untuk sholat. Menjadikan satu sisi di rumahnya sehingga dia sholat di sana. Dikarenakan semakin dia jauh dari pandangan manusia, maka itu yang paling terbaik. Para ulama ketika membahas terkait dengan hukum kehadiran wanita di masjid untuk sholat jamaah, mereka berbeda pendapat dengan 3 pendapat yang umum. Yang pertama adalah diperbolehkan untuk wanita dengan catatan wanita-wanita yang sudah tua, yang tidak timbul fitnah ketika ia keluar untuk menuju masjid-masjid Allah, bersolat berjamaah, ataupun yang lainnya. Ini merupakan pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hanbali.
Sedangkan pendapat yang kedua, hukumnya adalah makruh untuk wanita-wanita tua tersebut pergi di waktu-waktu tertentu, yaitu seperti waktu zuhur, asar, dan maghrib. Sedangkan pendapat yang ketiga, dilarang secara mutlak untuk seorang wanita, baik itu tua ataupun muda, untuk keluar menuju masjid-masjid Allah. Dan pengharaman ini adalah pengharaman secara mutlak, dan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi. Adapun pendapat yang paling kuat di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat yang memperbolehkan wanita-wanita muslimah ke masjid-masjid Allah untuk melakukan salat jamaah. Dalilnya adalah hadis, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang wanita-wanita muslimah untuk datang ke masjid-masjid Allah. Ini merupakan pernyataan dari Nabi Muhammad SAW kepada sekalian para pria, agar jangan sampai ia melarang anak-anak gadisnya, anak-anak perempuannya, ataupun istrinya keluar menuju rumah-rumah Allah. Dari hadis ini, para ulama menguatkan pendapat diperbolehkannya seorang wanita muslimah keluar menuju masjid untuk salat jamaah, asal syarat-syarat keluarnya ia menuju masjid itu terpenuhi. Tentunya yang pertama, atas izin walinya. Bagi seorang istri, izin walinya adalah suaminya. Bagi seorang anak perempuan, izin walinya adalah ayahnya. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah aman dari fitnah, lalu berpakaian sopan dan tertutup secara sempurna. Ya, tentu saja pakaian-pakaian ini, masalah pakaian ini sudah pernah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan pakaian yang mesti diperhatikan oleh seorang wanita muslimah. Bahasan selanjutnya adalah terkait dengan salatnya seorang wanita dengan laki-laki dan mahram. Para ulama terbagi menjadi dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah makruh, dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Dan pendapat yang kedua adalah yang membolehkan hal ini. Dan ini merupakan pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'i. Akan tetapi, sebagian para ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama, yaitu memakruhkan salatnya wanita ajnabi dengan laki-laki ajnabi, terutama dalam tempat-tempat yang tertutup, berarti musalla-musalla. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya kalau misalnya antunnya berada di tengah-tengah keramaian atau berada di tempat-tempat umum, lalu masuk waktu salat dan di musalla tersebut hanya ada anti sendiri dan juga satu laki-laki lain, maka lebih baik untuk salat sendiri-sendiri saja. Kemudian bagaimana mana yang terbaik untuk seorang wanita muslimah ketika mereka berkumpul dengan wanita-wanita yang lainnya? Apakah ia salat sendirian atau ia salat secara berjamaah? Tentu saja pendapat yang paling dikuatkan, walaupun ada yang mengatakan lebih baik sholat sendiri-sendiri di rumahnya. Kalau misalnya dalam keadaan mereka sedang berkumpul dalam satu tempat dan masuk waktu sholat, maka tentu saja sholat berjamaah itu lebih diutamakan. Akan tapi, kalau seandainya waktunya mepet dan tidak bisa sholat berjamaah, tentu saja yang lebih baik adalah sholat sendiri-sendiri, sendiri-sendiri di rumahnya, dan ini paling afdal. Terkait dengan afdaliyah salat seorang wanita muslimah di rumahnya, ada satu bahasan yang mungkin bisa menjadi perhatian setiap wanita muslimah juga, terutama mereka yang datang ke dua tanah suci. Syekh Albani rahimahullah ta'ala pernah menjelaskan hal ini. Beliau menyatakan bahwa bagi seorang yang datang ke dua tanah suci, lebih baik dia sholat di tempatnya menginap saja dan tidak berdesak-desakan di dua masjid yang suci ini, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dan ini merupakan ketundukan seorang wanita muslimah kepada syariat Allah, serta bagaimana ia memilih yang terbaik dari yang terbaik. Tentu saja kita tidak pungkiri bahwa
keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi pahalanya sangat besar. Akan tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa yang terbaik untuk seorang wanita muslim adalah rumahnya, tempat ia tinggal, tempat ia menginap, maka ketundukan di dalam hal ini lebih diutamakan dan lebih didahulukan dibandingkan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketundukan ini, ketundukan seorang wanita muslimah ini, ketika dia tetap memilih untuk sholat di penginapannya dibandingkan sholat di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, adalah merupakan satu kebaikan ketika dia benar-benar mengimani tentang apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dengan kalimatnya afdalus salatil mar'ati fi baitiha. Akan tapi kita sama sekali tidak melarang wanita muslimah, terutama yang mereka datang ke kota dua tanah suci untuk sholat di Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Akan tetapi ini perlu menjadi catatan, terutama di waktu-waktu yang suasana di masjid-masjid tersebut sangat padat. Misal sholat Jumat atau sholat-sholat tarawih di malam-malam Ramadan, ya, terutama di Masjidil Haram, maka jangan sampai wanita muslimah berdesak-desakan dengan laki-laki yang lainnya yang bukan mahram, terjadi ikhtilat yang besar di sana, dikarenakan dia meninggalkan tempat yang terbaik untuknya sholat. Ini masalah prioritas saja. Dan bagaimana seorang wanita muslimah benar-benar mengimani apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berkaitan juga dalam masalah hukum-hukum salat terkait dengan para wanita ini adalah bagaimana gerakan dan kekhususan gerakan untuk seorang perempuan atau seorang wanita muslimah dalam salat. Secara umumnya seorang wanita muslimah itu gerakannya sama dengan gerakan-gerakan para laki. Akan tetapi ada satu kondisi yang wanita muslimah itu berbeda gerakannya dibandingkan para laki-laki, yaitu di saat sujud. Di saat sujud, ketika laki-laki diperintahkan untuk merenggangkan kedua tangannya, lalu menjauhkan antara paha dan juga perutnya, akan tapi wanita muslimah dianjurkan kebalikannya. Ia dianjurkan untuk merapatkan anggota tubuhnya di saat sujud. Ya, merapatkan paha ke perut, kemudian merapatkan tangannya, dan ini merupakan pendapat dari Syafi'iyah, Hanabilah, dan juga pendapat Hanafiyah. Akan tapi pendapat ini dilemahkan oleh sebagian para ulama dikarenakan tidak adanya dalil-dalil khusus dalam masalah ini. Mereka berpendapat demikian berlandaskan dengan dalil umum terkait menjaga aurat para wanita agar jangan tersingkap ketika sujud, terutama di tempat-tempat yang terbuka, ya, musola-musola yang tampaknya bisa dilihat oleh non mahram atau lawan jenis, maka dia disunahkan untuk betul-betul merapatkan seluruh anggota tubuhnya di saat sujud agar jangan sampai ada lekukan-lekukan tubuhnya yang terbentuk ketika dia sujud. Kan tapi ini semua tidak ada dalil yang menguatkannya, dan dalil yang berpendapat demikian hanya menyatakan kehati-hatian dalam hal ini. Kemudian bahasan selanjutnya dalam hukum-hukum sholat yang berkaitan dengan perempuan adalah bagaimana cara dia memperbaiki ketika ada kekeliruan di dalam sholat, ya. Sebagaimana hadis yang tadi sudah kita sebutkan, at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Misalnya ketika mendapatkan kesalahan dari imam ketika sholat, maka laki-laki bertasbih dan perempuan adalah menepuk tangannya. Menepuk tangannya ini, bagaimana tata caranya? Menepuk tangannya ini adalah dengan cara menepukkan telapak tangan kanannya ke lengan tangan kirinya. Dan bukan tepuk tangan yang kita kenal atau kita ketahui. Ketika dia bersedekap, ya tentunya dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ketika wanita ini mendapati kesalahan dari imamnya, ya, dia memperbaikinya atau memberitahu kesalahan tersebut dengan cara menepukkan tangan kanannya ke atas lengan kirinya dan bukan menepuk tangan sebagaimana kita ketahui tepuk tangan biasanya. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan sholat untuk sekalian perempuan adalah bagaimana sholat wanita, ya, yang sedang haid. Itu saja antum semua ketahui bahwasannya ketika haid terlarang untuk seorang wanita muslimah untuk melakukan ibadah-ibadah seperti misalnya
salat atau haji, umrah, kemudian puasa, ya. Di antara masalah yang mesti kita angkat dalam masalah ini adalah kewajiban mengqadha salat di waktu-waktu seorang wanita sebelum atau sesudah haid. Masalah haid ini dia punya pembahasan tersendiri. Kami sarankan untuk mengikuti kelas-kelas tentang masalah fikih haid ini. Di antaranya adalah kelas yang diampu oleh teman kami Abdurrahman Zahir. Beliau punya kelas fikih haid dan juga mungkin Muslimah Academy. Mereka punya kelas untuk fikih haid yang dipandu oleh ustazah-ustazah dari yang kompeten dalam masalah ini. Ya, insya Allah akan banyak faedahnya. Yang ingin tangkap dalam masalah ini adalah kewajiban untuk mengqadha atau menjamak salat di saat seorang wanita itu haid, baik itu sebelum atau setelah di haid. Ketika seorang wanita muslimah mendapati dirinya haid sebelum keluar waktu salat zuhur, maka dia diwajibkan untuk menjamak salat zuhurnya tersebut ketika dia belum salat. Misal salat zuhur jam 12, kemudian dia mendapati darah haid itu keluar. Ketika dia sadar ya, dia sadar bahwasanya darah haid itu keluar di jam 3, sedangkan dia menunda-nunda salat sampai ke jam tersebut. Maka ketika sudah bersih, dia diwajibkan untuk mengqadha salat zuhur yang dia tinggalkan. Begitu pula setelah haid. Ketika seorang wanita muslimah mendapati dirinya sudah bersih di waktu ba'da isya, maka dia punya kewajiban untuk menjamak maghrib dan juga isya. Dan waktu isya belum keluar, maka dia diwajibkan untuk menjamak maghrib dan juga isya. Begitu pula dengan ketika dia mendapati dirinya bersih di waktu setelah asar dan asar tersebut belum habis, maka dia punya kewajiban untuk menjamak zuhur dan asar. Ya. Jadi ini hanya berlaku pada salat-salat yang bisa dijamak saja. Ini pendapat mazhab Syafi'iyah yang paling dikuatkan oleh sebagian para ulama. Ini di beberapa hukum-hukum yang khusus untuk wanita muslimah terkait dengan salatnya. Penjelasan yang ringkas ini bisa didapati nanti di catatan-catatan yang sudah kami tuliskan di website kami sendiri. Nanti bisa dibaca di Murajaah. Adapun dalil-dalilnya, insya Allah Ta'ala akan kami masukkan ke dalam tulisan tersebut dan bisa dipelajari biiznillah. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan hukum yang berkaitan dengan salatnya para perempuan dan hukum-hukum seputar salat. Kalau sekiranya ada pertanyaan bisa disimpan dahulu dan nanti di pertemuan selanjutnya akan kita jawab beberapa pertanyaan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu pada petang hari ini. Kami mohon izin undur diri. Terima kasih sudah mau menyimak bersama dan semoga ilmu yang singkat ini bisa bermanfaat. Kalau sekiranya ada yang tidak difahami dalam masalah ini, bisa kembali dirujuk catatan-catatan teman-temannya atau catatan yang nanti kami bagikan di blog kami sendiri. Nanti bisa dilihat catatannya dan diulang. Kami terima kasih pada siapa punya andil dalam masalah ini. Kami mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki, batasan ilmu, waktu dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami, mengampuni guru-guru kami, mengampuni orang tua, istri dan anak dan seluruh kaum muslimin. Jazakumullah khairah. Terima kasih sudah mau mendengarkan dan menyimak. Terima kasih yang punya andil dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini dalam timbangan kebaikan antum sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khairan kepada Ustazullah Abu Hatim. Yang baru saja telah sama-sama kita dengarkan faidah-faidah ilmu dan juga nasihat-nasihat ilmu
yang sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan faedah ilmu dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan marilah kita sama-sama mendoakan semoga Ustaz kita diberikan kemudahan dalam segala urusannya, terutama dalam menimba ilmu di kota Madinah. Allah memberkahi semua apa-apa yang beliau ikhtiarkan dalam belajar dan juga Allah mudahkan segala urusannya. Amin. 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 Baik, Umahat wa akhwat, sebelum kita akhiri acara kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan juga penyampaian beberapa informasi terkait kegiatan wali kota Sandar Sa'adat yang akan disampaikan oleh Ustazah Surya Juwita Hafizah wa Ta'ala. Kepada Ustazah Juwita, tafadhali mashkura. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita masih bisa untuk duduk bersama mendengarkan faedah ilmu dari kajian rutin kita yang sudah disampaikan oleh Ustaz kita tadi. Semoga apa yang telah beliau sampaikan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jazakumullah khairan kepada ummahat, akhwat, thalibat semuanya yang telah hadir pada sore hari ini. Adapun informasi yang ingin disampaikan pada sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kegiatan kita di halaqah berjalan dengan baik dan lancar. Terutama kegiatan yang sedang kita adakan saat ini adalah Bazar Amal DAS 2025 yang sudah kita mulai semenjak hari Senin. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali, yaitu dari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Di dalam acara bazar atau bazar amal kita ini setiap paginya insya Allah tetap diadakan KBM, kegiatan belajar mengajar kita, akan tapi waktunya singkat. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan faedah ilmu di bazar amal, yaitu ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ahli dari bidang kesehatan, yaitu dokter-dokter spesialis yang sudah kita sampaikan di dalam pengumuman atau flyer-flyer kita. Dan insya Allah ini akan berjalan terus sampai di hari Sabtu. Adapun besok insya Allah Ta'ala akan diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Ali Ahmad, pada pagi harinya seperti sebelumnya, yaitu di pagi hari jam 9.30 lebih kurang. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bazar amal kita. Kemudian di hari Jumat, insya Allah ada dokter spesialis anak, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Dan di hari Sabtu, insya Allah dokter spesialis paru. Nah, maka kita mengajak semuanya kepada seluruh tholibat, ummahat, dan akhwat, baik yang menjadi anggota ataupun tholibat di Halaqah Darus Sa'adah, ataupun seluruh masyarakat yang ada di daerah Pekanbaru khususnya, untuk mengikuti kegiatan kita ini secara offline. Adapun kepada para ummahat atau tholibat yang berada di luar kota Pekanbaru, insya Allah kita akan memberikan menyampaikan kegiatan ini melalui Zoom, yaitu faedah amal, faedah ilmu di Bazar Amal. Insya Allah kita akan buka Zoom, maka silakan diikuti melalui Zoom. Adapun ikut bazar juga bisa, yang jauh bisa dengan berbelanja secara online melalui panitia, dan ini adalah kesempatan kita semua untuk ikut serta di dalam kegiatan kita ini. Adapun visi dan misi kita mengadakan kegiatan ini seperti yang sudah disampaikan, ingin
bersama-sama menggalang dana untuk pembebasan tanah kita dan juga untuk pembangunan kita yang sedang berjalan. Di samping itu juga untuk menjalin ukhuwah sesama kita dengan antara sesama tolibat ataupun musrifat dan juga saudara-saudara kita yang ikut di dalam kegiatan ini. Semoga kegiatan kita ini mendapat dukungan dari semua pihak, terutama dari tolibat dan juga para muslimin dan muslimat ataupun kaum muslimat yang ada di sekitar Pekanbaru dan juga yang lainnya. Mari kita manfaatkan kegiatan kita ini untuk sama-sama berinfak dalam rangka menyelesaikan penggalangan dana kita atau mencukupi untuk pelunasan tanah kita ini. Semoga apa yang sudah kita sumbangkan, baik kecil ataupun besar, itu menjadi amal jariah buat kita semuanya dan mendapatkan balasan dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah tadi kita juga sudah melaksanakan kegiatan penerimaan rapor kenaikan kelas bagi kelas online Rabu. Alhamdulillah kegiatan belajar mengajar online yang sudah kita adakan tadi sudah merupakan akhir dari semesternya dan mereka sudah naik kelas ke kelas yang lebih tinggi. Dan insya Allah untuk informasi pendahuluan, insya Allah setelah ini kita akan membuka penerimaan murid baru online dalam pekan depan insya Allah ta'ala. Maka kita bisa mengajak para teman-teman kita ataupun tetangga kita ataupun saudara-saudara kita yang berada di luar Pekanbaru ataupun di dalam Pekanbaru sendiri yang tidak bisa untuk ikut offline disebabkan karena kegiatan yang lain di hari-hari selain hari-hari belajar, maka ini adalah kesempatan untuk bisa tetap belajar walaupun melalui online. Mungkin itu yang perlu kita sampaikan. Kemudian sekali lagi kami dari pengurus selalu mengajak kepada seluruh tolibat untuk ikut serta di dalam bazar amal kita ini, baik sebagai pedagang ataupun yang menjual produk-produknya. Silakan untuk berlomba-lomba memenuhi bazar kita dengan barang dagangan. Kemudian silakan juga kita mengajak kepada seluruh tolibat dan juga siapapun yang ada di sekitar kita di Pekanbaru khususnya untuk membeli produk-produk yang ada yang diinfakkan oleh para pedagang, dan kita sebagai pembeli berinfak dengan membeli barang dagang tersebut sehingga hasilnya bisa kita gunakan untuk keperluan yang kita butuhkan, yaitu untuk pembangunan dan untuk pembebasan tanah kita. Jazakumullah khairan kepada semua pihak yang sudah ikut serta di dalam kegiatan ini, baik dengan hartanya, dengan tenaganya, dan juga dengan pikirannya, dengan ide-idenya. Semoga Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja informasi untuk kita semua pada sore hari ini. Semoga Allah mudahkan dan kita bertemu kembali di pekan depan dalam kegiatan yang sama, yaitu kajian rutin kita dengan pembahasan yang berbeda. Barakallahu fikunna jami'an, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakillahu khairan kepada Ustazah Surya Juwita Hafizahullah Ta'ala yang barusan saja telah sama-sama kita dengarkan sambutan dan juga penyampaian beberapa informasi terkait kegiatan di halaman Darsaadah, terutama dalam kegiatan Bazar Amal Darsaadah. Seperti yang disampaikan tadi, Ustazah mengajak kita semua untuk ikut meramaikan, mensukseskan, dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan Bazar Amal ini, dan dengan tujuan seluruh kegiatan amal ini, bazar amal ini, sistem muamalahnya adalah toba khairi, di mana seluruh modal dan hasil keuntungannya dipergunakan sebagai infak untuk pelunasan ataupun pengembangan gedung
dari halaqah tahsin dan sa'adah. Dan semoga Allah memudahkan urusan kita dan Allah ijabah doa-doa kita uh, dan, dan semoga acara Bazar Amal ini sukses atas izin Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan demikian berakhir sudah acara kajian kita pada sore hari ini. Kami seluruh tim yang bertugas pada hari ini mohon maaf kepada ustazah, para musyrifat, talibat dan juga ummahat wa akhwat yang telah hadir dan duduk bersama belajar bersama kami di halaqah via Zoom ini. Mudah-mudahan di waktu yang Allah mudahkan kita dipertemukan kembali atas izin Allah untuk kembali duduk belajar bersama di setiap Rabu sore, dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.